paling mulia bagi saya. Dan saya juga bersyukur nggak hanya suami saya yang saya tolong, itu dari beberapa teman yang diabetes yang harusnya sudah diamputasi itu sampai nggak jadi, bahkan yang sudah komplikasi di jantung, komplikasi ke paru-paru itu sekarang lepas. Tapi bukan saya yang suruh, karena apa? Dari hasil lab. Karena mereka taat dan melihat suami saya ya hasil sampai sekarang berhubungan sampai teman gitu ya. Teman yang selama sama-sama di ICU sadar, semuanya tertolong begitu. Saya boleh kasih yang pribadi ya. Kemarin ini saya mungkin karena kecapean sekali, udah gitu karena juga mau ngirit naik busway dan nunggu sampai berjam-jam dengan hati yang kesel gitu ya, pikir mau murah meriah. Saya juga kerja kadang dari siang sampai jam 11, hampir setiap hari saat itu. Dan mungkin makan juga karena saya juga nggak teratur. Jadi saat itu saya benar-benar waktu pemilu itu pas pencoblosan pemilu, saya mata melek, itu jantung saya sakit dan benar-benar seperti mau pecah jantungnya. Itu detak jantungnya itu sampai buk buk. Dan itu saya bisa keringetan itu dari kepala sampai kaki itu muncul. Baju itu sebentar habis. Waduh, saya pikir mati nih, saya bisa mati nih. Karena benar-benar lemas. Tangan buat flash aja saya nggak bisa. Itu mau jalan aja saya itu sampai gimana ya, sampai merambat gitu. Waduh, saya pikir mati deh. Jantung gitu ya. Dan sakitnya itu dari tulang muka, tulang sini, tulang telapak tangan, tulang rusuk, tulang dada, terutama itu jantung seperti mau dipecahin. Itu sakitnya luar biasa. Saya terus minum risep, bukannya memang nggak berguna, bukannya nggak ada hasil, tapi memang kita harus ngerti bahwa risep itu dia nutrisi, dia bukan obat. Kita memang butuh obat. Jadi, tapi yang kita butuhkan yaitu apa? Kita harus kejar dari kerusakan sel itu supaya apa? Dia bisa regenerasi, dan dari sel yang mati yang rusak itu yang harus cepat di-repair. Jadi saya dengan percaya gitu ya, saya minum sampai 9 saset saat itu, sampai 9-10 saset lah saya minum. Itu saya memang dia tidak langsung gitu ya, tidak langsung bekerja. Akhirnya saya bilang, waduh, saya nggak bisa nih, saya harus ke dokter. Akhirnya saya saat itu ke dokter, dan dokter bilang, waduh, kalau misalnya telat kondisi saya tanpa bantu riset, mungkin saat itu saya udah mati. Jadi dokter bilang, kamu hebat ya, kok bisa gitu, bisa melewati dari pagi sampai jam 6:30 baru ke dokter dengan detak jantung yang luar biasa hebat, juga dengan tensi 140/90. Jadi dia bilang, kata dokter, kondisi kamu itu bagus staminanya, kalau enggak kamu pasti mati. Udah gitu dia bilang ini, kamu kena virus, dia bilang gitu, kamu bukan penyakit, kamu kena virus pneumonia. Saya bilang, pneumonia itu apa dok? Saya bilang, kan suami, jadi dokter itu suami istri teman baikku. Dia bilang itu dari perpaduan nyamuk malaria dengan nyamuk demam berdarah. Nah, itu lebih jahat daripada demam berdarah sebenarnya. Dan seharusnya kamu tuh seharusnya lumpuh, nggak bisa jalan. Kok hebat ya kamu bisa jalan? Itu dokter udah bingung gitu. Kok bisa jalan gitu? Dan itu memang saat itu saya pucat sekali. Tapi setelah saya suntik itu hebat. Itu respiratornya benar-benar bekerja, benar-benar nggak sia-sia yang kita minum. Itu yang telapak saya benar-benar dari setiap sendi itu sakit. Itu perlahan hitungan menit sampai benar-benar hilang sakitnya. Cuma jantungnya yang tadi detak ya kencang itu sudah mulai, ritmenya sudah mulai bagus. Cuma memang dia nyerangnya tulang dada. Akhirnya malam itu saya udah memang sakit sekali, itu sampai jam 2, setengah 3 saya nggak bisa tidur karena tulangnya itu benar-benar sakit. Radangnya tuh berasa kayak setiap tulang ini itu kayak apa ya, kayak sakit gitu loh, sakit sekali. Sini tangan udah tidak sama sekali. Besoknya saya pagi-pagi mata melek, saya hantam lagi 2 risep karena saya pikir dengan perut kosong itu jauh lebih baik. Saya hantam, saya makan roti, saya makan obat, lebih baik.
lusanya saya hantam lagi 5-6 riset, karena saya pikir saya nggak rugi kok buat kesehatan saya pribadi gitu loh. Yang sehat tuh saya gitu, daripada mati juga peti matinya murah, rumah duka juga murah kan. Saya pikir ngapain gitu loh. Lagi siapa yang bisa gue prospek kalau udah meninggal kan. Itu kan. Akhirnya setelah saya hantam riset, saya ke kantor. Hebat tuh, saya masih bisa kerja, saya masih bisa prospek orang. Tapi memang itu setiap kali tarik nafas tulang sakit. Sampai Ciliani, ini benar. Dia ngeliat muka saya putih sekali, dia bilang. Ibu Jenny bilang, waduh luar biasa loh katanya, masih bisa kerja. Dia bilang, iya dong, life is money. Akhirnya dia pinjemin saya Shell, saya pinjemin Shell. Oke, jadi saya nggak sampai malam saat itu. Besoknya benar-benar sembuh total sampai sekarang. 3 kali berarti ya? Ya, luar biasa. Testimonial luar biasa. Saya pernah kena cikungunya. Saya pernah. Jadi saya bisa ngebayangin. Saya habis melahirkan waktu itu anak pertama. Bayangin Bu, anak pertama habis dilahirin kan harusnya digendong-gendong. Saya nggak bisa gendong anak karena tangan lumpuh, badan panas. Udah gitu kita kalau udah megang gini aja udah nggak bisa. Tangan itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti yang tadi bilang, bisa jalan aja bagus. Saya udah nggak bisa. Datang ke mana? Ke dokter, ya, ke rumah sakit Pasar Rebo. Ya, itu udah dibawa kemana udah begini aja, nggak bisa nyusuin, nggak bisa apa-apa. Ya ketularan sama bidannya waktu bayi saya melahirkan di rumah sakit. Ya dia kena cikungunya nular ke saya. Dia waktu itu tahun 2004. Jadi saya bisa bayangin rasanya sakitnya luar biasa. Ya memang nggak ada jawaban kalau kita kena virus. Imun kita yang dioptimalkan waktu itu saya minum herbal juga ya, plus macam-macam ya, sama CDR. CDR vitamin C dosis tinggi celupin ya. Lama tapi nggak dengan 3 hari, bahkan saya tegasin 3 hari Bu, saya sebulan Bu baru normal ya. Tepuk tangan deh buat riset ya, luar biasa ya. Lanjut ya, kalau testimoni riset itu bisa 3